Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Kemarin malam itu ada updatean MIUI 12.5.3 di kedua device Xiaomi 11T series, 11T dan 11T Pro. Dan setelah saya update, ternyata ada beberapa yang berubah. Kita bahas yang Xiaomi 11T dulu di MIUI 12.5.3. Setelah update, dia tuh Antutunya dari 54.900 itu berubah turun malah jadi ke 511.000. Wah, kok gini ya? Akhirnya sorenya aku tes lagi dan naik. Sekarang udah hampir 600.000, tepatnya ada di 595.429, skor Antutu di 9.12. Langsung aja aku tes di Genshin Impact. Waktu main ketika diem aja tuh langsung ketemu 60 fps. Ini di settingan highest 60 fps di mode performa. Ketika bermain FPS-nya tuh aneh ya. Jadi tuh dia bisa kayak parkour gitu. Dari 20-an sampai 50-an hampir 60 fps itu bisa terjadi. Jadi naik turun tidak turun gitu. Entah apa yang terjadi. Tapi kondisi seperti ini ternyata cuma ada di awal permainan aja. Jadi mungkin perlu pembiasaan kali ya di Xiaomi 11T ini, yang memakai chipset Dimensity 1200 Ultra, yang performanya ini termasuk chipset Dimensity tertinggi saat ini. Terus kalau ngomongin performa dari Xiaomi 11T yang lalu ya, yang sebelum update di MIUI 12.5.3 ini, performanya sangat mirip banget kayak Poco X3 GT. Awalnya seperti itu. Kalau kalian pengen lihat, bisa lihat di video saya yang sebelumnya waktu compare dengan Poco F3, kencengan mana Poco X3 GT dan Poco F3 ya. Dan performanya mirip sekali dengan Poco X3 GT waktu itu. Nah, kalau sekarang performanya aneh. Jadi waktu main awal-awal bisa jumping ya, FPS-nya dari 20 sampai 50-an FPS. Terus di menit ketiga FPS-nya tuh mulai stabil. Ketika battle, FPS yang didapatkan bisa dari 45 hingga 55 FPS. Nah, dari menit ketiga ini udah mulai kelihatan solid. FPS-nya udah bener gitu. Mungkin tadi yang naik turun karena awal-awal ya, habis update. Terus dia juga mungkin ngeload banyak map yang baru-baru, mungkin seperti itu. Nah, bisa kalian lihat sendiri FPS monitornya di sini. Aku pakai power monitor bawaannya Xiaomi. Bisa kalian lihat FPS-nya naik dan turun, tapi naik dan turunnya masih di angka yang cukup bagus, yaitu 45 hingga 55 FPS. Dan di power monitor itu ternyata yang ada suhu Celsiusnya itu bukan suhu CPU ya, tapi suhu baterai. Thank you banget kemarin yang udah ngoreksi. Kalau suhu CPU bisa kalian cek di Antutu Benchmark. Terus di menit ke-20 ya, FPS yang diberikan itu antara 30 hingga 50 FPS. Jadi naik turun. Untuk performa 20 menitan kali ini aku bilang sih bagus ya. Karena kalau kita ngomongin kemarin, performanya kan sangat mirip dengan Poco X3 GT. Kenapa? Karena ketika saya main di Xiaomi 11T dan Poco X3 GT, ketika main ke menit ke-20 ya, FPS-nya tuh mulai terseok-seok gitu. Nah, sedangkan di Xiaomi 11T yang updatean terbaru di MIUI 12.5.3, di menit ke-20-an masih playable, masih sangat nyaman dimainkan karena FPS yang diberikan masih ada di atas 30. Nah, kalau di waktu yang lalu sebelum update itu dia bisa sampai 20-an FPS bahkan belasan FPS. Jadi sangat tidak nyaman waktu dulu. Tapi sekarang untuk Xiaomi 11T aku bilang ini udah bagus banget. Dan performanya Dimensity 1200 aku bilang sih tidak kaleng-kaleng ya. Apalagi Xiaomi 11T ini bodinya tuh kaca. Jadi waktu kalian kasih gaming cooler atau fan cooler, ini akan sangat ngefek banget membantu performa dari smartphone-nya. Dan kerasa nggak kerasa, sebetulnya aku merasa kalau performa dari Xiaomi 11T Pro ini dengan Dimensity 1200 sebetulnya nggak jauh-jauh dari Dimensity 1100 yang ada di Poco X3 GT.
Andai aja di Dimensity 1100 ada sebuah handphone yang bodinya juga sama-sama kaca dan dapat MIUI yang sama, aku ada firasat sih kayaknya bakal performanya mirip banget. Mungkin ya, walaupun mungkin Dimensity 1200 akan lebih tinggi dikit. Dan di Xiaomi 11T Pro dia juga dapat updatean MIUI 12.5.3. Dan langsung aja aku tes di Antutu benchmarknya, mengejutkan. Angkanya bisa tembus ke 750 ribuan. Wow, padahal sebelumnya tuh cuma 614 ribuan. Ini di mode performa juga ya. Langsung aja aku tes main Genshin Impact. Tapi di sini tesnya aku kasih kondisi terbaik dari Xiaomi 11T Pro, yaitu pakai gaming cooler lagi. Dan ketika bermain ini aku mainnya di depan kipas angin. Jadi bayangin ada kipas angin gede Miyako ditambah gaming cooler yang nempel di smartphone-nya. Jadi ini adalah kondisi terbaik dari Xiaomi 11T Pro yang performa Antutunya 750.000. Nah, tapi tidak sesuai ekspektasi karena kondisi sebaik ini FPS yang dihasilkan pun nggak bisa lebih dari 45 FPS. Dan kalau dilihat dari FPS-nya kayaknya ini beneran berada di bawah Xiaomi 11T yang Dimensity 1200. Udah jelas sih. Terus di Xiaomi 11T Pro ketika bermain lebih lanjut FPS-nya juga kembali menurun. Sekarang rata-rata ketika battle ada di 35 sampai 40-an FPS. Di sini mainnya di mode highest 60 FPS dengan beberapa alat bantu yaitu kipas angin Miyako dan gaming cooler Black Shark BR30RM. Dan seperti ini hasil yang diberikan. Dan ketika masuk ke 15 menit permainan dengan kondisi kipas dan gaming cooler terpasang ya, itu FPS-nya bisa agak stabil di 35 sampai 40-an FPS. Jadi nggak ancur-ancur banget, nggak parah-parah banget kayak di pengujian yang lalu itu. Walaupun udah pakai AC sama cooler itu masih nggak playable banget, bahkan sampai force close di pengujian yang lalu. Tapi kalau ini masih bisa berjalan dengan baik. Tapi ingat kondisinya ya, ada gaming cooler nempel dan ada kipas angin Miyako gede yang nyembur ke handphonenya langsung. Jadi otomatis sangat amat adem handphonenya, kondisinya terbaik. Dan setelah 20 menit bermain FPS-nya masih aja stabil di 35 sampai 40-an FPS. Wah, ini sih kondisi hasilnya cukup baik ya. Cuma ya itu dengan bantuan gaming cooler dan kipas angin. Aduh. Seharusnya dengan kondisi seperti ini aku sih berharapnya bisa sampai 40 atau 45 FPS ya minimal itu. Kalau bisa sih 50-an FPS. Dan setelah aku cabut ya gaming coolernya sama kipas anginnya aku matikan ya, performanya langsung aja gak pakai lama dia tuh langsung turun ya, dari tadi 30 sampai 45 FPS sampai turun dari belasan hingga 20-an FPS. Seperti ini ya, bisa kalian cek FPS-nya di kanan bawah. Ya pokoknya ya ngedrop banget sih. Ini kalau dari Antutunya udah tinggi ya, 750.000. Aku kira tuh performanya udah dilepas gitulah. Jadi biarinlah panas-panas, yang penting ngamuk gitu. Ternyata di Genshin Impact aku nggak ngerasa adanya perubahan yang signifikan. Walaupun dengan mode performa, kipas angin dan gaming cooler itu aku rasa sih ada perbaikan, tapi dikit sekali sih. Dan intinya Xiaomi 11T Pro ini walaupun udah diupdate di MIUI 12.5.3 dan dia udah memiliki Antutu 750 ribuan, ini performanya di Genshin Impact sangat amat tidak sesuai ekspektasi.
Ya masih aja sih, ini bisa aja dibilang naga ompong ya. Soalnya gimana lagi, memang seperti ini sih kondisinya yang terjadi ketika bermain. Dan sampai sini juga performanya makin turun di belasan. Ini kalau ruangan suhu kalian panas, ini bakal makin tidak nyaman banget. Jadi kalau kalian main Genshin Impact, cuma Genshin Impact aja kayaknya, ya pakailah medium 30 fps aja deh. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah tinggi-tinggi, daripada kalian kesel sendiri lihat FPS yang bahkan di menit ke-10 ini sudah nggak playable banget. Bisa kalian lihat FPS-nya bagaimana, patah-patahnya udah, smoothnya udah hilang, padahal cuma baru main 10 menit ya. Nah kalau mau bagus ya pakai kipas dan gaming cooler, tapi kan nggak praktis dan nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi untuk updatean kali ini untuk Xiaomi 11T bisa kalian lihat performanya, aku bilang sih membaik untuk Xiaomi 11T Pro. Untuk Xiaomi 11T Pro aku rasa performanya tidak berubah banyak, masih kurang lah, masih bisa dibilang naga ompong banget. Jadi segitu aja pengujian kali ini. Buat teman-teman yang mau berkomentar silahkan komentar di bawah, dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.